Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun lamanya. Dahulu kala hidup seorang raja zalim dan musyrik. Ia memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala, dan orang-orang yang menolaknya akan disiksa dan dibunuh oleh raja tersebut. Di tengah-tengah kemusyrikan dan kezaliman tersebut, masih terdapat segelintir orang yang tetap beriman kepada Allah. Di antara mereka adalah Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang tetap beriman dan senantiasa berbuat kebaikan. 7 pemuda ini merupakan petinggi di dalam kerajaan, tetapi mereka menyembunyikan keimanan mereka dan selalu menghindari ritual-ritual musyrik yang kerap diadakan ketika pertemuan kerajaan. Suatu hari, karena sudah tidak tahan dengan kezaliman sang raja, mereka pun akhirnya berani menentang raja secara terang-terangan. Dengan lantang, mereka mengatakan bahwa hanya Allah lah Tuhan mereka, dan bukan berhala-berhala yang selama ini disembah oleh kerajaan. Raja pun tentu marah dengan hal tersebut. Tetapi, karena mereka semua menduduki posisi yang penting di dalam kerajaan, raja tidak langsung menangkap mereka. Raja memberikan kesempatan selama 3 hari bagi mereka untuk berpikir ulang dan merubah keyakinannya. Dan jika setelahnya mereka tidak merubah keyakinan mereka, mereka pun akan disiksa dan dibunuh. 7 pemuda ini tetap teguh pada keimanan mereka, dan mereka memutuskan untuk kabur dan pergi jauh meninggalkan kota tersebut sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh raja habis. Mereka pun pergi dari kota. Di tengah-tengah perjalanan, mereka bertemu seekor anjing yang terus mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Lalu, perjalanan terus berlanjut hingga mereka berhenti di sebuah gua. Mereka pun berniat untuk beristirahat sejenak di dalam gua tersebut, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Akhirnya, pemuda-pemuda ini tidur di dalam gua tersebut. Anjing yang mengikuti mereka pun juga tidur di mulut gua dengan posisi membentangkan kedua kakinya seperti sedang berjaga, sehingga tidak ada orang ataupun hewan yang berani memasuki gua tersebut. Meski awalnya mereka berniat untuk tidur sebentar saja, tetapi atas izin Allah, mereka dijadikan tertidur selama 309 tahun dan tidak menua sedikit pun. Mereka semua tidak mengetahui bahwa zaman telah berganti beberapa generasi. Lalu, Allah pun membangunkan mereka dari tidurnya. Mereka semua merasa hanya seperti tidur sekitar sehari atau setengah hari saja. Setelah bangun dari tidurnya, mereka semua merasa lapar, sedangkan bekalan mereka telah habis. Sehingga diputuskanlah untuk mengirim salah satu dari mereka untuk kembali sementara dan membeli perbekalan di pasar. Sesampainya di pasar, pemuda ini terkejut dengan keadaan pasar tersebut. Seluruh bangunan telah berubah, dan orang-orang pun memakai pakaian yang berbeda dari saat terakhir kali ia pergi meninggalkan kota. Ia pun kemudian membeli perbekalan dan membayarnya dengan uang perak yang ia miliki. Pedagang pun heran, karena uang tersebut sudah kuno sekali dan tidak bisa digunakan di zaman itu. Dan karena tampak mencurigakan, pemuda ini pun dibawa ke hadapan raja yang saat itu juga sudah berganti kepemimpinan. Raja yang memimpin saat ini telah beriman kepada Allah dan berlaku adil. Lalu, sang raja pun mendengarkan kesaksian pemuda ini, dan ia pun benar-benar terkejut dan bahagia. Karena apa yang disampaikan pemuda ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa, di mana terdapat 7 pemuda beriman yang kabur dari pemimpin zalim. Kemudian, mereka ditidurkan dan disembunyikan dalam waktu yang sangat lama, dan suatu hari mereka akan dibangkitkan kembali. Raja juga menjelaskan bahwa mereka telah tertidur selama 309 tahun, dan seluruh penduduk kota telah beriman kepada Allah. Lalu, raja meminta kepada pemuda ini untuk menunjukkan di mana kawan-kawannya berada. Akhirnya, pemuda ini membawa raja dan pasukannya ke gua tempat ia tidur. Tetapi, pemuda ini meminta mereka untuk berada agak jauh dari gua, karena ia khawatir kawan-kawannya akan mengira bahwa ia sedang ditangkap oleh raja zalim yang dulu. Ia pun masuk ke dalam gua dan segera memberitahukan kawan-kawannya tentang kondisi yang sebenarnya terjadi. Mereka semua pun takjub dengan kebesaran Allah yang terjadi. Mereka juga bahagia mendengar bahwa semua penduduk telah beriman dan dipimpin oleh raja yang adil. Tetapi, akhirnya mereka semua bersepakat untuk berdoa agar nyawa mereka dicabut dan jasad mereka disembunyikan oleh Allah. Mereka khawatir sosok dan jasad mereka akan diagungkan karena keajaiban yang terjadi, sehingga bisa memicu kemusyrikan yang baru. Dan Allah pun mengabulkan doa mereka. Mereka semua pun syahid di dalam gua, dan seketika, secara ajaib, pintu gua perlahan-lahan menghilang dengan sendirinya. Hal ini disaksikan oleh raja dan pasukannya yang berada di depan gua. Dan sesuai dengan apa yang didoakan, mereka semua yang menyaksikan kejadian ini tidak dapat menemukan jasad dari Ashabul Kahfi sekeras apapun mereka mencarinya.